Oke, sekarang kita akan coba membahas mengenai soal-soal pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan. Oke, kalau kita lihat soalnya, kelarutan senyawa LOH 2 kali yang sukar larut dalam air itu ada sebesar 1 dikali 10⁻⁴ molar. Nih. Kelarutan senyawa LOH 2 kali dalam 5 liter larutan NaOH 0,2 molar pada keadaan yang sama adalah, di sini nanti ada dua kelarutan. Kelarutan yang pertama dia kelarutan LOH 2 kali di dalam air. Jadi misalkan ada wadah ya. Wadah yang berisi air dimasukkan ke dalamnya padatan LOH 2 kali. Nih, padatan LOH 2 kali ya, solid. Dan sudah dikasih tahu katanya bahwa nilai S-nya di dalam air sama dengan 1 dikali 10⁻⁴ mol per liter. Nih. Jadi karena nilai S-nya sudah ada, maka bisalah kita cari KSP daripada LOH 2 kali. L-nya 1, OH-nya ada 2 ya. Oke, kita gunakan aja cara cepat untuk mencari KSP. Indeks Cl ada 1 dipangkatkan dengan dia sendiri dikali indeks COH dipangkatkan dengan dia sendiri dikali dengan S dipangkatkan penjumlahan indeks. Jadi kita peroleh nanti di sini 1 kali 4 4S pangkat 3. Jadi kalau kita masukkan nanti angka S-nya 4 dikali S 1 dikali 10 minus 4 dipangkat 3. Jadi sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 12. Itulah dia kalau kelarutannya dalam KSP-nya ya. Jadi dalam air itulah nanti yang kita gunakan untuk mencari KSP. Kemudian yang kedua, kelarutan LOH 2 kali dalam NaOH. Jadi ada dua tipe kelarutan di sini. Yang pertama dalam air, yang kedua dalam NaOH. NaOH-nya katanya 0,2 molar. Oke. Jadi di sini ada wadah. Wadah ini telah mengandung NaOH 0,2 molar. Oke, ingat NaOH itu elektrolit kuat. Jadi kalau kita ionkan nanti Na positif atau NaOH itu menjadi Na positif ditambahkan dengan OH negatif. Nih. Kalau di sini dia 0,2 molar, maka di sini pun 0,2, OH negatifnya pun 0,2 molar. Karena koefisiennya sama ya. Ke dalam NaOH ini ditambah si padatan LOH 2 kali tadi. Oke. Maka kalau kita amati nanti di sini ada yang sama dia ionnya. Apa itu? Adanya ion OH minus. Di sini ada OH minus ya kan, LOH 2 kali itu ada OH minusnya. Kemudian di NaOH pun ada OH minusnya. Maka ini adalah topik pengaruh ion sejenis. Oke. Untuk mengerjakannya nanti yang pertama senyawa LOH 2 kali kita buat dulu reaksi kesetimbangannya karena ada nilai KSP-nya ya.
L2 positif ditambahkan dengan 2OH negatif. Di sini aquos, di sini aquos. Kalau kita buat nilainya S, di sini pun S, di sini S dikali 2 ya koefisiennya. Terus ionkan lagi si NaOH. NaOH, Na positif tambah OH negatif 0,2 molar, ini pun 0,2, ini pun 0,2 molar. Coba adik perhatikan bahwa di sini ada OH minusnya ya kan? Nih, ada 2 nih. Sumber OH minus itu ada dari LOH 2 kali dan NaOH. Jadi kita buat siapa ion sejenisnya. Ion sejenis adalah OH minus. Nih. Kemudian berapa nilainya? Konsentrasi OH minus atau OH negatif sama dengan dari LOH 2 kali ada sebesar 2S, dari NaOH ada sebesar 0,2. Oke. Yang nilai daripada 2S di sini itu sangat kecil. Itu kecil ya. Kenapa? Coba lihat 2S ini yang dari air ini ya. Ini yang berasal dari air nih. Maka nilainya S adalah 1 dikali 10 pangkat minus 4. Jadi sangat kecil. Kalau kita jumlahkan dengan 0,2 pengaruhnya bisa diabaikan ya. Jadi ini sama dengan 0,2 molar. Makanya kita kembali lagi dalam tetapannya. Tetapan siapa? KSP ClOH 2 kali. Kita gunakan rumus KSP yang dasarnya. Maka konsentrasi ion-ion produknya L2 positif dikali dengan konsentrasi OH negatif dipangkat koefisien ya. KSP itu tetapan yang kita peroleh dari air tadi ya, sebesar 4 dikali 10 minus 12. Jadi 4 dikali 10 pangkat minus 12 sama dengan nilai L-nya itu adalah sebesar S. Sedangkan OH negatifnya yang kita gunakan nanti OH min di sini adalah yang berasal dari ion sejenis. Atau ion senama juga boleh ya. Maka kita masukkan 0,2 dipangkat 2 sehingga kita perolehlah nanti S-nya sebesar 4 dikali 10 pangkat minus 12 dibagi dengan 0,2 dipangkat 2, 4 dikali 10 pangkat minus 2, sehingga dapatlah dia 1 dikali 10 pangkat minus 10. Jadi kita buatlah bahwa kelarutan daripada LOH 2 kali dalam NaOH 0,2 M adalah, masukkan nilai yang kita peroleh tadi, 1 dikali 10 pangkat minus 10 mol per liter. Jadi jawabannya adalah ayam. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Coba lihat soal ini ya.
Kelarutan SrSO4 dalam air adalah 5 kali 10 pangkat minus 4. Maka kelarutan SrSO4 dalam larutan Na2SO4 ya sama seperti tadi ya. Kita buat dulu yang pertama. Di dalam air ada wadah air ya kan, dimasukkan SrSO4. Ini harus wujud solid ya. Katanya sudah ada nilai S-nya sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Jadi kalau sudah ada nilai S-nya, kita carilah rumus KSP-nya. KSP daripada SrSO4. Kita gunakan aja cara cepat ya. SR1 SO4 itu sepaket, satu juga, maka bisa kita cari dengan rumus berapa indeksnya SR, 1 pangkat 1 dikali indeksnya SO4, 1 dipangkat 1 dikali S, pangkatkan dengan penjumlahan indeks, jadi kita peroleh S kuadrat ya kan. Jadi S nya ada berapa tadi, 5 dikali 10 pangkat minus 4 pangkat 2, 25 dikali 10 pangkat minus 8 atau sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 7. Itu dia. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kelarutan SrSO4 dalam. Jadi kelarutannya di dalam Na2SO4. Oke, jadi ada wadah. Di dalam wadah ini ada Na2SO4. Kemudian dimasukkan padatannya tadi SrSO4. Oke, jadi ada dua tipe di sini ya. Yang pertama dalam air, yang kedua dalam Na2SO4. Kalau kita amati nanti di sini, ini ada SO4 2 negatif berarti ion ya. Di sini pun ada SO4 2 negatif, berarti ini adalah pengaruh ion sejenis. Oke. Yang pertama, untuk SrSO4 yang punya nilai KSP, kita buat reaksi kesetimbangannya. SR2 positif tambah SO4 2 negatif. Kalau di sini S, di sini S, di sini S sama ya. Kemudian ionkan lagi Na2SO4. Jadi elektrolit yang ada dalam larutan itu kita buat reaksi ionisasinya. Ini menjadi 2Na positif tambah SO4 2 negatif. Maka kalau di sini dia konsentrasinya ada sebesar 0,01 ya, 0,001, maka di sini jadi 2 dikali 0,001 molar. Ini tetap ya 0,001 molar. Maka kita ambillah ion sejenisnya SO4. Jadi buat kemari ya. Kita selalu berangkat dari KSP nanti. KSP siapa? SrSO4 sama dengan cara apanya? Konsep dasarnya SR2 positif, pangkat koefisien SR di sini 1 ya. Kemudian siapa lagi? SO4 2 minus pangkat 1 karena di sini koefisiennya pun 1. KSP-nya tetapannya sudah ada 2,5 dikali 10 pangkat minus 7. SR-nya kalau kita lihat di sini nilainya berapa? S, masukkan.
SO4-nya ini berasal dari yang ion sejenis. Jadi 0,001. Jadi dapatlah S-nya nanti 2,5 dikali 10 pangkat minus 7, ini minus 3 berarti minus 4. Itulah jawabannya, mol per liter. Jadi kelarutan daripada SR-SO4 dalam Na2SO4 adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 4. Jawabannya dodol ya. Oke, kita lanjut. Coba perhatikan soal ini. Kelarutan LOH2 kali jenuh dalam air adalah 2 kali 10 pangkat minus 4 molar. Nah, yang ditanya kelarutan LOH2 kali dalam larutan dengan pH 12 pada suhu yang sama adalah. Oke, pH 12 berarti ini menandakan dia basa. Kalau basa berarti ada pOH-nya. pOH-nya 14 dikurang 12, 2. Maka larutan yang pH 12 ini kita perolehlah nanti OH minusnya sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 2 molar ya. Oke. Sekarang kita buat konsepnya. Yang pertama, kelarutan LOH2 kali di dalam air. Katanya di dalam air, tidak usah kita buat gambarnya lagi ya, langsung aja S-nya ada 2 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Kalau di dalam air ada S-nya, maka kita carilah nilai KSP-nya. KSP daripada LOH2 kali L1 ya. Maka cara cepatnya aja 1 pangkat dia sendiri dikali indeksnya lagi 2 pangkat dia sendiri dikali S dipangkatkan dengan penjumlahan indeks. Jadi sama dengan 4 S pangkat 3. Jadi kita masukkan nanti KSP-nya 4 dikali S-nya ada 2 dikali 10 pangkat minus 4 kita pangkat 3. Jadi sama dengan 4 dikali 8 dikali 10 pangkat minus 12 ya. Jadi dapatlah dia KSP-nya sama dengan 32 dikali 10 pangkat minus 12, atau samalah ini dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 11. Oke, itulah dia di dalam air. Kita peroleh nilai KSP. Kemudian yang kedua, kelarutan LOH2 kali ya ini ya dalam larutan yang pH-nya 2. Sekarang pH-nya 12 ya. Bagaimana kelarutannya di dalam larutan yang sudah ada OH minusnya sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 2 ya kan, karena pH nya 12 ya, pOH 2 OH minusnya 10 minus 2. Oke, maka kita buat dulu reaksi ionisasi daripada si LOH 2 kali. LOH2 kali kalau kita ionisasikan, ini ada KSP-nya ya, jadi dia dua arah, L2 positif aquos, 2 OH negatif aquos. Jadi kalau di sini S, di sini S, di sini S. Kemudian ada larutan yang OH minusnya 10 minus 2. Entah siapalah larutannya dia, misalkan XOH. Dia nanti terion X positif tambah OH minusnya ada 10 minus 2. Nah, ini dia yang ion sejenisnya kan.
Jadi kita gunakan aja langsung. Siapa ion sejenisnya? Ion sejenis adalah OH-. Maka konsentrasi OH-nya sama dengan dari LOH2 kali ada sebesar 2S. Dari larutan yang pH 12, inilah yang kita buat pH 12 tadi ya. Misalkan dia XOH, maka OH- ada 0,01 atau 10 minus 2 ya. Yang 2S nya kita abaikan karena S nya kecil nanti, maka jadi 0,01. Kita kembali ke dalam rumus KSP. KSP LOH 2 kali konsentrasi L2 positif kita pangkatkan dengan OH negatif dipangkat 2. KSP-nya tadi dapat kita peroleh dari air ya. Ini KSP-nya ya, sebesar 3,2 dikali 10 pangkat minus 11. L-nya, kita lihat L-nya berapa nilai L-nya? S kali OH-nya yang ion sejenis. Berapa dia ion sejenisnya? Nih 0,01, sehingga dapatlah S-nya nanti 3,2 dikali 10 minus 11 per 0,01 itu 1 dikali 10 minus 2, sehingga dapatlah dia 3,2 dikali 10 pangkat minus 9. Itulah kelarutannya dalam larutan yang pH-nya 12. Jadi jawabannya adalah pola.